Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 kelas E akan mempresentasikan hasil dari pembuatan web front-end web kami, yang dimana kelompok kami terdiri dari yang pertama Inserne Rotan Sumbre, yang kedua Novaldi Pandesia, ketiga Daniel Sampe, dan yang keempat saya sendiri Julian Baringka. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari web kami untuk web yang kami buat berupa e-commerce, di mana produk yang kami sediakan berupa mebel dan furniture. Dan untuk halaman yang pertama yaitu berupa halaman login. Di sini kita bisa menginput data berupa username dan password. Dan jika username dan atau password yang kita masukkan salah atau tidak terdaftar, maka akan timbul pop-up seperti ini. Dan jika kita memasukkan data password dan username yang sudah terdaftar dan login, maka akan langsung masuk ke halaman home web kami. Dan untuk bagian header sini terdapat nama dari toko kami yaitu Rai Store. Dan untuk navbar di sini ada home, daftar produk, keranjang, pesanan, dan logout. Dan berikutnya ada berupa image slider, di mana berupa gambar untuk beberapa produk yang kami sediakan. Dan selanjutnya ada footer. Yang pertama di ujung sebelah kiri ada deskripsi singkat mengenai toko kami. Lalu ada kontak us berupa informasi yang bisa digunakan untuk menghubungi kami, lalu tag, dan selanjutnya ada fitur berupa back to top. Lalu masuk ke halaman daftar produk. Di halaman daftar produk kita bisa melihat berbagai produk yang kami sediakan. Dan untuk tes responsifnya seperti ini. Di halaman produk ini kita dapat memilih produk mana yang akan kita beli dengan kita tambahkan ke keranjang, namun untuk saat ini masih sekedar tampilan saja. Lalu untuk produk yang kami jual sini berupa per paket, yaitu living paket, kitchen paket, dan bed paket. Selanjutnya untuk produk yang telah ingin kita beli, dan selanjutnya akan masuk ke dalam halaman keranjang. Di halaman keranjang kita dapat melihat produk yang telah kita pilih, dan juga ada di sini detail harganya. Kita dapat menghapus, namun di sini hanya masih sekedar tampilan. Kita juga bisa menambahkan banyak produk yang ingin kita beli. Setelah itu kita bisa mengkonfirmasinya, lalu klik pesan, dan akan masuk ke halaman payment atau pembayaran. Di sini kita bisa memasukkan data berupa alamat. Kita edit. Kita bisa di sini menggunakan lokasi sekarang, hanya masih sekedar tampilan saja juga. Lalu bisa mengisi nama, nomor, provinsi, kabupaten, kota. Setelah itu kita bisa konfirmasi,
klik antarkan ke sini, baru melihat preview barang yang kita pesan. Selanjutnya ke metode pembayaran. Sini ada kredit, m-banking, dan cash on delivery. Untuk kredit kita bisa memasukkan nomor kartu. Lalu di m-banking ada berupa pilihan bank mana yang akan kita gunakan, misalnya Bank BRI, BNI, atau BCA. Lalu COD bisa kita konfirm. Selanjutnya untuk pesanan yang telah kita lakukan yang sudah selesai akan tersimpan datanya di halaman pesanan, yaitu berupa tabel. Di sini kita bisa lihat dan kita bisa lihat waktu dan banyak barang yang telah kita pesan. Setelah itu kita bisa logout kembali. Demikian untuk penjelasan singkat mengenai penggunaan web kami. Dan selanjutnya untuk penjelasan dari source code dari web kami. Ya, baik. Untuk halaman login kita menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk HTML bagian login kita menggunakan doctype HTML yang dimana berfungsi untuk mendeklarasikan kepada web browser untuk mengerti bahwa ini adalah untuk dokumennya adalah HTML. Dan untuk bagian headnya, tag head, kita menggunakan tag meta dan tag title, di mana metanya menggunakan karakter set UTF-8 untuk memberitahukan informasi kepada web browser bahwa untuk melakukan pengkodian sesuai dengan aturan yang terbaru, yaitu UTF-8, yaitu HTML5. Dan untuk di bagian titelnya ada login yang bagian headingnya ini, dan di sini ada juga CSS untuk bagian loginnya. Dan di bagian tag bodinya di sini ada tulisan H1-nya, ada login, dan untuk bagian formnya kita mungkin input untuk username dan password untuk menginput nama sesuai dengan yang telah kita atur dalam JavaScript nanti yang ada di sini. Nah, di mana JavaScriptnya, apabila kita mengisikan nama yang sesuai dengan password, ini dia akan membawa kita ke dalam homepage, di dalam home. Dan apabila kita memberikan nama dan password yang salah, dia akan mengeluarkan switch alert dengan kata username or password is incorrect, seperti ini. Apabila kita mengisikan nama Daniel dan kita mengisikan password yang salah, dia akan keluar switch alert. Dan apabila kita memberikan nama yang sesuai dan password yang sesuai, dia akan masuk ke homepage. Nah, ini. Dan berikutnya adalah halaman home. Ya, dan untuk di halaman home kita ada HTML, CSS home, CSS home, dan ada JavaScript juga untuk tombol back to top nanti, dan ada footer, bagian CSS untuk footernya. Nah, dimana untuk HTML home-nya sama juga kita menggunakan doctype HTML, dan untuk head-nya menggunakan juga charset yang sama UTF-8, dan di sini ada juga link relation style sheet untuk CSS, dan untuk membaca juga JavaScript nanti untuk back to top-nya. Dan di sini ada title-nya adalah Rise Shop untuk judul di atas bagian browser kami, bagian web kami. Dan di sini juga untuk Jumbotron ada kelas untuk memberikan tulisan kita bertempat di posisi tengah untuk Rise Store-nya. Untuk kelas ini, untuk di halaman ini Rise Store dan Mabel.
untuk paragrafnya, yaitu mebel and furniture. Yang ini berada di posisi di tengah. Nah, untuk navigasi bar ya ada tombol restore, dan di sini juga di bagian navigasi bar juga ada yang lain, ada juga list yang lain, yaitu beberapa list, yaitu seperti home, daftar produk, keranjang, pesanan, logout, yang dimana dari beberapa list-list yang ada di navigasi bar ini, apabila kita mengklik navbarnya itu, dia akan merujuk ke halaman-halaman yang telah kita tentukan, seperti ini. Ini yang navigasi bar. Apabila kita mengklik tombol home, dia akan kembali ke home seperti semula, dan apabila kita tulis rise, dia akan kembali ke semula. Dan berfungsi juga untuk, kalau untuk keranjang, dia akan ke halaman keranjang. Dan di sini juga ada untuk kelas image slider. Kita mengisi beberapa foto, beberapa image untuk, nah, dan dia akan yang berada di sini. Ini image. Untuk berikutnya adalah footer. Ini untuk footer top. Di sini ada footer top. Di footer top itu ada berisi informasi. Di bagian ada kelas, di halaman ini ada informasi toko kami ini, dan ada informasi kontak kami. Nah, seperti ini. Ini footer, ada informasi toko kami dan informasi kontak kami. Dan di sini juga di bagian footer top ini kita juga ada list untuk tag-tag ya, untuk website kami, yaitu ada furniture, interior design, home decor, dan sebagainya. Ini yang dimana ini tag-tagnya ini. Dan apabila kita klik, nanti dia akan merujuk ke halaman yang dituju sesuai dengan tag-tag yang ada ini. Tapi untuk sekarang belum kami buat, tapi kedepannya akan kami buat. Dan ada juga di footer top tadi ada juga tombol back to top. Nah, yang ini apabila kita menaruh dia di sini, dia akan menimbulkan sebuah warna seperti ini, warna minyak ya, kayak tombol gitu. Nah, dan ini nanti ada JavaScript-nya. Dan di bawahnya juga setelah footer top ada footer bottom. Footer bottom itu yang di bawah ini, dimana kita di situ kita memberikan kelas untuk list yang telah kami tentukan, yaitu untuk menaruh sosial media kami, dan ada copyright 2021 desain by kelompok kami. Nah, itu footer bottom. Dan di sini ada yang kita bilang tadi, ada back to top, yang dimana kita memberikan JavaScript untuk tombol ini, yang ini. Jadi kita memberikan fungsi klik. Apabila kita memberikan fungsi klik pada tombol tadi, yang ini back to top, dia akan scroll top ke atas, dia akan bergeser ke atas. Gitu. Nah, dan ini adalah CSS untuk homepage kami, halaman home kami yang telah kami buat. Di sini ada jumbotronnya menggunakan image di sini, dan di sini ada untuk CSS untuk navigasi bar kami ini, yang dimana di sini ada untuk navigasi bar tulisannya warna putih, dan dia akan berwarna orange apabila kita menaruh kursor di atas nama tersebut seperti ini. Ini namanya warna putih, dan kita akan taruh kursor, dia akan berwarna orange. Dan di sini ada juga image slider. Nah, di sini untuk pengaturan waktu untuk image slidernya, durasi gambarnya itu. Dan ini image slidernya kita menggunakan hover, yang dimana apabila kita menaruhkan kursor kami di atas image-nya, dia akan terpause seperti ini. Image-nya bergeser, tapi apabila kita taruh di atas image-nya, dia akan berhenti, akan terpause. Berikut adalah
CSS untuk image slider kami, untuk keyframe-nya, slider. Dan di sini juga ada CSS untuk footer di halaman web, halaman home. Ini ada container box, ada list reset, main footer. Nah, ini juga untuk main footer topnya ada warna biru sesuai dengan yang ini footernya. Dan ini juga untuk footer top. Nah, untuk yang hover, ya, ini. Jadi, dan ini untuk footer bottom, kita menggunakan image tadi. Kita mau image untuk sosial media yang ini di bagian footer bottom. Nah, ini untuk footer top tadi. Ini image-nya atas ini. Dan untuk yang baik, ini adalah tampilan CSS kami, dan untuk bagian berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Daniel Sampe. Saya akan lanjut menjelaskan penjelasan website kami dan website kelompok kami. Saya akan menjelaskan di bagian daftar produk dan keranjang. Pertama, untuk bagian daftar produk. Di bagian daftar produk bersih ini. Ini untuk bagian kode HTML-nya. Kita menggunakan bantuan Bootstrap CSS. Lalu kita menggunakan bantuan jQuery untuk fitur Ajax-nya, agar untuk sebentar kita akan mengakses JSON menggunakan bantuan dari jQuery ini. Lalu ada navbar. Navbar ini yang ini. Navbar ini berisi background dark-nya. Lalu di dalamnya ada home atau logo home rumah yang jika kita klik akan langsung menuju ke home page-nya. Lalu ada toggler atau collapse button. Yang ini semacam muat collapse button-button yang ini, atau website kami sudah responsif. Ya, seperti ini. Sudah responsif. Untuk fungsi dari collapse tadi itu yang ini. Jadi fungsi dari collapse itu untuk membuat toggler seperti ini. Oke, terima kasih. Sekarang ada navlink yang di dalamnya menggunakan UL dan LI class, yang dimana masing-masing terhubung ke link-link HTML website kami, misalnya ke pesanan, keranjang, dan logout ke login. Lalu ada produk yang berisi kontainer yang dalamnya ada header atau all product yang ada di tengah. Lalu div classnya ada row dengan ID-nya daftar produk, dimana nantinya ID ini akan diubah menjadi card-card yang ada. Lalu untuk footer sama seperti yang telah dijelaskan teman saya di halaman homepage sebelumnya. Lalu untuk daftar produk JSON-nya ini ada berisi objek JSON produk ini yang dalamnya ada array dari objek-objek ini. Oke. Lalu untuk JavaScript-nya seperti ini, kita melakukan fitur tadi jQuery tadi get JSON, kita ambil JSON-nya. Lalu dengan fungsi data, di mana data dari produk itu yang objek yang ini, atau intinya dia mengambil array yang ini, array isi dari produk itu. Lalu fungsi i dan data ini. Lalu ini ada setiap ID daftar produk atau ID yang daftar produk ini akan ditimpa dengan card yang baru. Ini telah dibuat card yang terhubung langsung dengan JSON-nya. Ini ada data gambar dari JSON, ada data nama, ada data harga yang sudah terhubung dari JSON yang ini. Nama, harga, gambar. Jadi dia card yang telah terhubung ke JSON ini akan menimpa ID daftar produk. Dan ini yang akan daftar produk ini akan ditimpa sebanyak isi dari JSON ini. Itu untuk bagian daftar produk. Lalu untuk bagian
bagian keranjang, kita masuk ke bagian keranjang. Di bagian keranjang terdapat seperti ini. Yang pertama, navbarnya sama. Lalu berisi ini navbarnya sama. Lalu ada berisi kontainer yang dalamnya ada ini keranjang atau yang di style tadi di atas judulnya. Lalu ada card bodinya ini sama seperti tadi, berisi card-card. Tapi bedanya di sini card untuk keranjang kami hanya menuliskan langsung ke dalam HTML-nya. Tidak seperti yang sebelumnya yang menggunakan bantuan JavaScript dan JSON. Kami ini karena hanya untuk contoh, kami hanya menggunakan 3 card. Karena itu 3 card itu kami langsung menuliskannya ke dalam HTML yang ada. Ini card pertama, kedua, ketiga. Nah, ini card untuk yang ada di sampingnya, yang ini. Lalu untuk footernya sama. Untuk bagian keranjang ada fungsi yang ini. Kalau kita klik pesan, dia akan langsung pergi ke menu payment. Seperti yang ini. Di menu payment ini untuk HTML-nya seperti ini. Pertama, navbarnya sama, untuk kontainernya ada berisi sama seperti ini. Untuk kontainernya berisi yang ini, alamat, barang, metode, alamat pengguna, ganti. Ini isi dari kontainernya. Lalu di dalamnya ada beberapa fitur atau fungsi show dan hide. Untuk pertama ini yang payment.js ini ada fungsi klik. Yang ini pertama dia cek dokumen ready, lalu button header dan button header 1, dimana button header ini jika diklik, ini button header itu akan di hide dan button header 1 akan ditampilkan. Untuk button header button header itu yang ini, yang ganti, dan button header 1 itu yang ini, yang antarkan ke sini, yang alamat pengguna, edit. Jadi kita klik ini button header ini akan di hide, lalu akan terbuka button header 1. Nah, ini button header 1 akan terbuka, button header akan di hide. Lalu ini isi dari button header 1 tadi. Lalu ada fungsi callback-nya. Jika kita klik button header 1, button header yang akan tampilkan. Jadi sebaliknya. Lalu habis itu untuk di dalam button header 1 ada edit. Untuk editnya yang ini, di dalam edit ini ada show for front. Ini isi dari edit itu. Jadi ketika kita klik edit, ini akan ditampilkan nama, nomor, provinsi, kabupaten, alamat lengkap, kode pos, sama seperti JavaScript yang ini. Jika kita hide for front ini sudah yang kita tulis di edit tadi, ini sudah disembunyikan oleh CSS. Jadi diatur di CSS bahwa itu displaynya tidak ditampilkan. Lalu kita menggunakan JavaScript, lalu menampilkan blok yang kita tulis tadi. Jadi kita menggunakan JavaScript ini untuk menampilkan edit tadi yang telah disembunyikan. Ini isi dari show for class, show for front ini akan ditampilkan. Lalu ada fungsi for callback juga. Jika kita callback itu sebaliknya dari ini. Jika kita klik, maka isi dari edit yang akan disembunyikan. Seperti contoh ini jika kita klik ini, fungsi tadi yang itu edit itu akan ditampilkan. Dan jika kita klik ini, malah atau yang fungsi yang callbacknya ini yang akan di hide. Nah, itu. Jadi untuk ini begitu, dia itu isi dari edit itu ini. Lihat saja ada alamat ini. Lalu untuk selanjutnya, tombol ini antarkan ke sini juga menggunakan fitur collapse ini. Tombol ini, lalu dia akan menampilkan collapse to ini. Collapse to ini akan ditampilkan. Collapse to itu berisi card-card yang ada. Jadi collapse to ini akan ditampilkan. Collapse to ini berisi card-card. Card-card ini kami tulis langsung ke dalam HTML karena hanya sama seperti sebelumnya kami hanya menggunakan 3 card yang akan digunakan untuk sebagai contoh. Jadi kami tidak menggunakan bantuan JSON atau JavaScript. Kami hanya menggunakan tulis langsung di HTML-nya. Ini ketiga card itu. Lalu ketiga card itu sampai situ. Lalu ada satu ini fungsi collapse button header, ini collapse to dan payment option. Jadi ini data tarik ini. Jadi ketika di sini apa namanya ini di barang ini yang tadi
sudah katakan tadi akan ditampilkan. Jika kita klik lanjut atau yang ini, collapse to dan payment optionnya akan di hide sama seperti fungsi ini. Jadi ketika collapse to di hide sama seperti fungsi dari ini. Jadi ketika collapse to di hide, ini akan hilang dan akan ada timbul sesuatu sini. Yang di hide tadi akan menimbulkan semacam lihat saja. Nah, ini akan ditampilkan. Jadi itu fungsi dari JavaScript yang ini. Lalu kita masuk selanjutnya di dalam payment option ini terdapat beberapa kelas dan ID, itu debit header. Kita bisa buat load debit, dan ada net banking dan class. Di sini jika kita memilih klik debit header, isi dari debit header ini akan ditampilkan, yaitu ini isi dari debit header ini akan ditampilkan. Lalu untuk isi dari net banking dan cash ini akan di hide. Sebaliknya juga seperti itu. Jika net banking yang kita tindis, isi dari net bankingnya akan ditampilkan, tapi isi cash dan debit akan di hide. Sama sebaliknya juga dengan cash dan header. Jika cash header kita klik, net banking dan debitnya akan di hide. Sebagai isinya seperti ini. Jika kita klik ini, M-banking dan cash on delivery-nya akan di hide. Jika kita M-banking, kredit dan COD-nya akan di hide. Jika COD, kredit dan M-banking-nya akan di hide. Jadi seperti itu fungsi dari JavaScript yang tadi. Ini isi dari debit, net banking dan cash-nya. Lalu ini untuk sama seperti tadi yang kelas card yang ada di samping kanan, yaitu detailnya. Lalu footernya sama seperti yang sebelumnya. Untuk payment CSS-nya ini untuk Xiaomi tadi diatur untuk displaynya tidak dilihat atau known. Lalu untuk placeholder-nya ada show front-nya tadi di known, juga sama front display known juga. Lalu ada posisi width. Lalu ini media screen, ini adalah aturan supaya kita mengatur medianya itu di maksimal width-nya ini 1200 pixel, atau agar ini lebih responsif. Maksudnya dia seperti ini. Ini gambarnya berada di tengah, jadi dia lebih bisa diatur di lebih responsif di mana saja. Oke. Sampai di situ untuk bagian daftar produk, keranjang dan payment. Untuk selanjutnya untuk bagian pesanan dan pesanan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan source code dari halaman pesanan yang berupa tabel untuk histori pembelian yang sudah selesai, dan fitur yang tersedia berupa mengurutkan nomor dan waktu yang mulai dari awal dan yang terakhir kali pemesanan. Lalu untuk kodenya sendiri masuk ke HTML. Sini menggunakan titel pesanan, lalu meta charset untuk responsifnya, link, post-thread untuk CSS, dan juga script source code menggunakan jQuery dan juga bootstrap. Dan untuk CSS-nya menggunakan footer CSS. Lalu masuk ke body. Ada untuk navigasi, navbar brand, sini ada untuk gambar. Lalu selanjutnya ke navbar, ada berupa keranjang, produk dan logout. Lalu ke table. Untuk tablenya di sini menggunakan class table, table strip. Lalu kita buat kolom nomor, ID, nama, harga, dan jumlah, lalu waktu. Selanjutnya masuk ke JavaScript-nya. Sini kita membuat variabel array
Untuk tabelnya di sini ada kolom nomor dengan nilai-nilainya dari 1 sampai 5. Begitu pula dengan ID, dengan paket, harga, dan jumlah dan waktu. Lalu build my table, my array, variable column order, text, lalu text sama dengan text substring. Di sini juga ada if order sama dengan dash, lalu my array sort untuk penggunaan sort awal dan terakhir kali pemesanan. Di sini yang pertama my array sama dengan AB, lalu A lebih dari B, maka selanjutnya my array sort A kurang dari B. Selanjutnya fungsi build table data baru variable table dokumen get element by ID my table, perlu pengulangan di sini. For variable i sama dengan 0, i kurang dari data length sama dengan i++, perlu ada variable kolom nomor, ID, nama, jumlah, dan waktu. Baru di variable row berupa data ID, nama, harga, jumlah, dan waktu. Selanjutnya untuk kode footernya sama seperti halaman-halaman sebelumnya. Demikian untuk penjelasan source code dari halaman pesanan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.